Wahai diriku, ingatlah olehmu. Jika hidupmu saat ini buta mata hatimu dan tidak mengetahui keberadaan diri dan Tuhanmu yang begitu sangat dekat dan dekat sekali, maka kelak di akhirat engkau akan lebih buta dan lebih sesat jalannya. Semoga engkau selalu dalam lindungan dan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dengan rahasia itu sebenarnya adalah diri. Sehingga ketika engkau ingin memahami dan belajar tentang nafas, maka buktikanlah dengan ilmu yakin dan amalkanlah sehingga engkau dapat merasakannya. Karena nafas adalah suatu perkara yang gaib, yang tidak dapat dilihat oleh mata jahirmu, sehingga terkadang dapat menimbulkan fitnah dan dapat jatuh pada lembah yang salah. Jika engkau sendiri hanya mengkaji dengan pikiranmu tanpa mencari pembimbing untuk mengamalkannya agar dapat mengalami dan merasakannya. Ketika sudah menjadi gaib, terkadang manusia akan menolak sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh akal dan ilmunya. Meskipun sebenarnya jalan yang paling baik jika ia mendiamkan dirinya, di samping itu belajarlah untuk memahaminya. Kedudukan diri batin ini hanya dapat bergerak dengan kuasa kudrat yang mutlak, yang hanya dapat dilihat dengan mata hati oleh mereka yang telah hidup hati mereka, secara zahir maupun batin. Tanpa ilmu dan bimbingan mata hati, memang tidak akan pernah terbuka dan hidup, serta tidak dapat merasakan dan menikmati tentang keajaiban hati ini. Maka tariklah nafasmu, wahai diri, dan sambungkanlah rasamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, wahai diri, jangan engkau hanya sibuk mengelola nafasmu tanpa memperhatikan kebersihan diri jahirmu secara syariat. Jagalah kebersihan istinjamu dan ibadah batinmu bersama pendamping hidupmu jika engkau sudah berkeluarga, dengan tata cara yang benar dan berakhlaklah yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Karena kebersihan dalam perut dan akhlakmu sangatlah penting dan menjadi utama sebagai landasan dasar atau pondasimu dalam menempuh perjalanan jiwamu, serta engkau dikukuhkan oleh seorang mursyid terlebih dahulu dalam proses baiatnya agar pondasimu semakin kuat dan ilmumu bermanfaat dan kekal, agar ilmumu tidak berlaku hanya semasa hidupmu saja atau kembali kepada yang memberimu amalan di saat engkau mengalami sakratul maut, tapi ilmu dan amalanmu akan tetap kekal bersamamu sehingga engkau dapat membawanya sebagai bekalmu di hari akhir, dan dapat engkau pertanggungjawabkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Mata hati adalah salah satu rahasia makrifat yang hanya diketahui oleh para arif billah atau para salik yang mengetahuinya. Zikir nafas mampu memberi kekuatan rohani dan cahaya bagi si pengamal zikirnya, dan salah satu manfaatnya adalah untuk menghancurkan istana iblis yang ada dalam hati. Ketika istana iblis tersebut belum dihancurkan, maka cahaya kolbi atau cahaya penuntun untuk pencapaian makrifat yang diharapkan tidak akan mungkin diperoleh. Nur itu tidak akan bersinar dan menembus kegelapan dalam diri. Walaupun ia menyala, tetapi cahayanya tidak terang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengenal dirinya, tentu dia mengenal Robnya, dan siapa yang mengenal Robnya, maka binasalah dirinya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dari Allah kau datang, pada Allah kau dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Dato kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwa ruh adalah hakikat diri manusia yang sebenarnya. Ruh adalah nur cahaya yang tinggi
yang dibalut dengan beberapa lapisan pakaian sebelum diturunkan ke bumi agar jasad tidak terbakar. Manusia itu rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Hadits qudsi. Setiap ruh mempunyai tempat dalam dirinya, dan setiap insan wajib mengetahui bagaimana mengolah setiap lapisan tersebut agar terbuka baginya tabir rahasia. Kenalilah dirimu dengan merenungkan dirimu. Niscaya engkau akan mengenali Tuhanmu tanpa huruf, suara, dan dalil. Galilah rahasia alam dalam dirimu sendiri, sehingga engkau dapat berjumpa air dari alam malakut, alam jabarut, dan lahut. Niscaya kamu akan dapat menyaksikan sebagaimana dirimu bersaksi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Adakah aku Tuhan kamu?" Kemudian ruh menjawab, "Bahkan kami menyaksikan." Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Orang yang sampai ke alam ini, maka ia mengambil ilmu tanpa pengantara dari Allah, yaitu ilmu laduni. Semua ibadahnya dari Allah, dengan Allah, dan untuk Allah. Ia hidup dalam dua alam, yaitu melihat dirinya di alam jahir, yaitu af'al, sifat, dan asma, bermusyahadah dengan zatnya di alam lahut. Kadang mereka fana atau lebur sehingga tiada lagi yang dilihat melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang benar mengenal dirinya, maka binasalah dirinya. Tenggelamlah ia dalam lautan kefakiran dan tiada keakuan. Ingatlah wahai diri, wujud insan adalah bayang-bayang kepada wujud Tuhan. Tidak akan ada wujud bayang-bayang ini jika tiada yang mempunyai bayang-bayang. Tidak bergerak bayang-bayang, melainkan bergeraknya yang mempunyai bayang-bayang. Apabila engkau memang diri dan kewujudan dirimu, maka engkau akan memahami dan mengetahui jika engkau ada pemiliknya. Wujudmu menyatakan wujud dirinya. Dia goib dan kamu nyata. Dia hakikat dan kamu syariat. Dia adalah wujud dan engkau adalah bayang bagi wujudnya. Lihatlah dirimu lagi dan pandanglah segala sifat yang ada pada dirimu. Lihatlah matamu, lihatlah telingamu, lihatlah mulutmu, akalmu, gerak diammu, dan rasa di hatimu. Semuanya tidak lain melainkan kenyataan dari sifat-sifatnya. Wahai diri, semoga hatimu tidak dibutahkan sama sekali, sampai tidak mengenal dirinya. Meskipun goib, tapi sangat dekat sekali, bahkan lebih dekat dari urat lehermu, meski dibandingkan dengan keluar masuknya nafasmu. Wahai diri, ingatlah olehmu, jika hidupmu saat ini buta mata hatimu dan tidak mengetahui keberadaan diri dan Tuhanmu yang begitu sangat dekat dan dekat sekali, maka kelak di akhirat engkau akan lebih buta dan lebih sesat jalannya. Semoga engkau selalu dalam lindungan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.